Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Kalau Ustazah tanya bagaimana kabarnya hari ini, dijawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, seperti itu ya. Oke, Ustazah ulangi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kalian belajar apa? Ada yang tahu? Iya. Hari ini kalian belajar tematik muatan PPKN bersama Ustazah. Siapa ini? Ada yang sudah kenal? Ya, Ustazah perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ustazah Fia. Nanti Ustazah Fia yang akan mendampingi kalian belajar tematik muatan PPKN. Oke, diingat-ingat ya Ustazah siapa? Iya, benar sekali, Ustazah Fia. V-I-A. Ya, oke. Diingat-ingat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ustazah mau mengajak kalian membaca doa sebelum belajar dulu. Yuk kita sama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, di kelas 1 kalian pasti sudah belajar kan? Pancasila itu silanya ada berapa, lambangnya apa saja. Oke, coba Ustazah tes ingat-ingatannya. Pancasila ke-1 kita baca bersama-sama ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Tadi ada yang terlewat ya. Kalau sila keempat itu simbolnya kepala banteng. Oke. Ya, masih ingat ya? Nah, kalau sekarang kita belajar tentang pengamalannya. Apa sih Ustazah pengamalan itu? Nah, pengamalan itu sama dengan contoh-contoh perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kita belajar bagaimana pengamalan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Oke? Yuk, kita simak bersama-sama ya, belajar sama Ustazah ya. Ayo. Oke ya, kita sekarang belajar tema 1 PPKN, tematik muatan PPKN. Nah, ini kita mengenal burung apa ini namanya? Ya, betul sekali, burung Garuda. Burung Garuda itu sebagai lambang negara Indonesia. Pada perisai dadanya terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Nah, ini burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, kalau Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Diingat-ingat ya, Pancasila sebagai apa? Dasar negara Indonesia. Nah, di sini tadi yang sudah Ustazah bilang, pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Ini ya, kita ulang lagi. Sila pertama simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng.
Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas simbolnya. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pernah dengar nggak lagu Garuda Pancasila? Lagu Garuda Pancasila. Pernah dengar? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah itu ya, itu lagu Garuda Pancasila. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Yang pertama ada sholat berjamaah, lalu berdoa sebelum makan. Nah, ini juga ada berdoa sebelum belajar di kelas. Dari contoh yang sudah Ustazah sebutkan, pengamalan yang sudah Ustazah sebutkan, jadi sila pertama itu sila yang berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian sholat, beribadah, ya mengaji, itu termasuk kalian sudah mengamalkan sila-sila Pancasila. Tuh. Lanjut. Yang kedua, sila. Bagaimana bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti hubungan antara kita dengan orang lain, dengan sesama manusia. Nah, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus selalu memiliki sifat ingin menolong orang lain. Nah, contoh pengamalan sila kedua, membantu adik belajar. Kalau di rumah misalnya membantu adik belajar atau membantu kakak, ya itu juga termasuk contoh sila kedua. Sila ketiga. Ayo ingat kembali sila ketiga. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Nah, contoh pengamalan sila ketiga yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Itu contoh sila ketiga. Nah, ini ya, bekerja sama ya. Kakaknya nyapu, adiknya menyiram tanaman. Ini contohnya. Lanjut, sila keempat dan sila kelima. Nah, ini. Kalau sila keempat itu berhubungan dengan pendapat ya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya ketika di keluarga kita berdiskusi sama keluarga, sama ayah, sama ibu, kita harus menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik atau kakak atau saudara lainnya saat berdiskusi, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, ini kalau sikap yang sesuai pengamalan sila kelima yaitu adil. Kan sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil dalam membagi waktu untuk belajar atau bermain. Lalu adil dalam membagi makanan kepada adik atau kakak kalau di rumah ya. Ini contohnya, yang di sini contohnya berdiskusi dengan teman kelas. Kalau ini contohnya adil dalam membagi makanan. Misalnya ya, kamu bawa minyak roti, adiknya dikasih, kakaknya juga dikasih, gitu. Kalau sila kelima. Nah, sekarang kita belajar pengamalan sila di tempat bermain. Kalau tadi kita sudah belajar pengamalan sila di
rumah, sekarang kita belajar pengamalan sila di tempat bermain. Nah, kalau yang sila pertama, kalau di tempat bermain apa contohnya ini? Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, misalnya kamu lagi bermain di rumah teman, terus ada suara adzan. Nah, berarti harus segera apa sayang? Segera sholat. Nah, itu. Terus juga kamu memberikan kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Silakan, teman yang mau sholat, yang mau beribadah, silakan, dipersilahkan ya. Nah, kalau sila kedua di tempat bermain, misalnya bermain dengan adik atau kakak. Nah, ini ya. Nah, sekarang menyebutkan pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Nah, ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga yaitu bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, lalu mau menerima kekurangan teman. Ini ya. Di sini contohnya dia ada berbagai macam suku di sini. Ada yang dari Bali ini, terus ini ada yang dari mana ini? Ini kayak orang Cina ya pakaiannya ya. Nah, terus mau berteman dengan berbagai suku. Misalnya kamu punya teman yang suku Madura misalnya, nggak apa-apa, kamu juga berteman dengan teman yang berbeda suku dengan kamu. Nah, sekarang kita masuk pengamalan sila ke-4 dan ke-5. Nah, ini ya. Sila ke-4 mengajarkan kita setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerima dengan lapang dada. Jadi, pendapat kita itu kalau tidak disetujui ya kita terima, kita ikhlas gitu. Contoh pengamalan sila ke-4 dengan teman yaitu berdiskusi sebelum bermain. Misalnya kamu bermain di rumah teman, ada 3 orang, terus kamu berdiskusi. Ayo teman-teman, kita enaknya main apa? Nah, itu berdiskusi tuh. Kalau sila ke-5 menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila ke-5 dengan teman yaitu berbagi makanan secara adil. Nah, misalnya kamu lagi main ke rumah teman terus bawa makanan. Nah, semua temannya dikasih makanannya. Nah, itu kamu sudah memberikan contoh pengamalan sila ke-5. Ini ya, contoh sila ke-4 bermusyawarah atau berdiskusi. Yang ini contoh sila ke-5 yaitu adil dalam berbagi. Nah, sekarang pengamalan sila Pancasila di sekolah. Nah, ini ya, kalau sila pertama di sekolah ya kayak tadi, berdoa sebelum belajar. Sebelum melakukan apapun harus berdoa. Nah, kalau contoh pengamalan sila kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Bahasa yang santun bagaimana? Bahasa yang sopan. Nah, terus menolong teman yang mengalami kesulitan. Misalnya ya, kamu lagi di kelas, terus temanmu ada yang lupa, tidak bawa pensil, kamu meminjami. Nah, berarti kamu sudah menerapkan pengamalan sila kedua. Nah, ini misalnya ada teman yang sakit, lalu mereka mengantar ke UKS. Nah, kalau sila ketiga contohnya bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa, lalu juga membersihkan kelas bersama-sama. Itu contohnya piket itu ya. Kalau ada piket di sekolah itu juga termasuk contoh pengamalan sila ketiga.
Nah, sekarang sila keempat dan sila kelima. Ini ya. Berikut contoh pengamalan sila keempat di sekolah, yaitu bermusyawarah saat diskusi. Nah, pernah kan kalian kalau di sekolah itu berdiskusi? Nah, bagi teman-teman yang kemarin kan kelas 1-nya daring ya. Nah, mungkin waktu di TK-nya, nah pernah kan dibentuk kelompok sama gurunya, lalu kalian berdiskusi kerja kelompok. Itu termasuk contoh sila keempat. Lalu menghormati pendapat teman, itu juga. Sekarang sila kelima, bersikap adil kepada teman, terus pembagian tugas secara adil. Nah, ini ya, sekarang kita belajar pengamalan sila di lingkungan masyarakat. Sila yang pertama, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Sila kedua, nah ini, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Misalnya ya, kamu mau membantu tetanggamu yang tertimpa bencana, misalnya menolong tetangga, itu termasuk pengamalan sila di lingkungan masyarakat. Atau mau menolong sesama. Nah, sekarang sila ketiga, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan. Nah, kalau biasanya di kampung-kampung itu kan ada ya pembagian jaga kampung kalau malam. Nah, itu termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Lalu juga mempelajari tarian daerah. Nah, di Indonesia ini kan banyak ya budaya-budaya, yaitu contohnya budaya itu tarian-tarian itu tadi. Nah, kalau di Jawa Timur kan ada tarian remo, terus di Jawa Tengah ada tarian apa, di Jawa Barat ada tarian apa, itu juga termasuk kita mengamalkan sila ketiga. Sekarang kita memasuki sila keempat dan sila kelima. Sila keempat yaitu menghormati pendapat orang lain. Lalu sila kelima ini, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini contohnya ya, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, sudah, terima kasih. Nah, coba Ustazah review lagi. Hari ini tadi kita sudah belajar pengamalan Pancasila ya, yaitu ada pengamalan Pancasila di rumah, di tempat bermain, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa mengulang videonya lagi, oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lalu nanti kalian juga ada tugas. Tugasnya apa, Ustazah? Nah, nanti Ustazah kirim tugasnya di grup WA umi-umi kalian. Lalu kalian nanti memotong-motong gambar-gambar sila Pancasila, lalu menyatukan menjadi gambar yang utuh. Jadi istilahnya kayak puzzle. Pernah dengar puzzle? Nah, itu nanti tugas kalian menyusun puzzle simbol-simbol sila Pancasila. Oke, kalian pasti bisa. Ya. Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu Ustazah akhiri. Jazakumullah yang sudah menyimak sampai akhir. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.